Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pawangi dengan karya tulis ilmiah berjudul Trade Border, aplikasi berbasis Internet of Things untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di perbatasan Kalimantan Barat melalui hubungan perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia. Next. Sebelum itu, perkenalkan, saya Armasri Yunita dan rekan saya Rizky Alfitra Hasibuan. Saya dari Universitas Sriwijaya dan rekan saya dari Universitas Tanjung Pura. Next. Oke. Adapun latar belakang kenapa kami memilih judul tersebut, yang pertama adalah karena adanya tantangan pelaku UMKM di perbatasan Kalimantan Barat, yang mana disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama karena minimnya akses pasar atas produk yang dihasilkan, yang kedua kurangnya pengembangan dan penguatan usaha, dan yang ketiga adalah karena terbatasnya akses sumber pembiayaan. Nah, dari ketiga permasalahan tersebut, kami menghadirkan aplikasi Trade Border sebagai solusi dari permasalahan pelaku UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM serta menstimulus keterampilan dan teknologi serta memudahkan akses pemasaran ke negeri Malaysia. Next. Oke, berikut adalah logo aplikasi dan tampilan dari aplikasi kami, yaitu Trade Border. Next. Nah, di aplikasi Trade Border ini memuat beberapa fitur. Fitur yang pertama ini adalah monitoring stok barang. Fitur ini didesain untuk memberikan pemantauan yang real-time terhadap stok barang dan memanfaatkan teknologi Internet of Things untuk mengintegrasikan stok yang akurat dan terkini melalui sistem pemantauan yang beroperasi secara langsung. Next. Fitur yang kedua adalah pemantauan harga pasar. Nah, melalui fitur ini, gunanya adalah untuk mengumpulkan data harga dari komoditas atau produk dari berbagai sumber yang terpercaya. Nah, informasi ini mencakup seperti tren harga pasar, tren harga, dan juga perbandingan dari harga antara pasar di Kalimantan Barat dan juga Malaysia. Dengan begitu, para pelaku UMKM dapat mengambil keputusan harga yang lebih tepat serta mengoptimalkan potensi keuntungan. Next. Fitur yang ketiga adalah e-payment. Nah, fitur ini tentunya dirancang untuk memfasilitasi pembayaran secara digital. Gunanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas transaksi keuangan dalam konteks perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Next. Oke, fitur keempat adalah pelacakan dan manajemen pengiriman. Nah, para pelaku UMKM dapat memantau pergerakan barang secara langsung dan memanfaatkan GPS dan sensor Internet of Things untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai pasok mereka. Nah, keuntungan utama dari fitur ini adalah kemampuannya untuk memberikan informasi yang akurat mengenai posisi dan juga status barang selama perjalanan. Ya, gunanya untuk meminimalkan resiko keterlambatan ataupun juga kerusakan barang. Oke, baik. Untuk fitur selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Bapak Rizky Alfitra Hasibuan. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Arma. Saya akan melanjutkan terkait fitur yang kelima, yaitu adalah keamanan transaksi. Yaitu aplikasi Trade Border ini tidak hanya mengandalkan fitur-fitur teknis, tetapi juga menyediakan ekspresi data yang kuat dan sistem autentikasi ganda. Integrasi fitur-fitur ini menciptakan lapisan keamanan yang holistik dan juga memberikan perlindungan menyeluruh terhadap risiko keamanan elektronik yang mungkin bisa dihadapi oleh pelaku UMKM selama proses perdagangan lintas batas. Oke, next selanjutnya adalah fitur selanjutnya adalah fitur modul pelatihan dan edukasi. Fitur pelatihan dan modul edukasi menyediakan serangkaian modul yang meliputi aspek-aspek kunci manajemen bisnis. Modul ini mencakup topik seperti
manajemen keuangan, pemasaran, manajemen persediaan, dan juga strategi bisnis internasional. Selain itu, menawarkan edukasi khusus terkait perdagangan internasional. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi perdagangan, prosedur bea cukai, serta persyaratan atau peraturan perdagangan internasional. Oke, next. Untuk fitur yang ketujuh yaitu adalah fitur laporan analisis kerja. Fitur ini menghadirkan laporan kinerja bisnis yang mendalam, memberikan gambaran lengkap tentang penjualan, pendapatan, dan juga keuntungan. Pelaku UMKM dapat menggali informasi yang krusial untuk mengevaluasi sejauh mana bisnis mereka berkembang dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Aplikasi ini juga menyajikan analisis biaya logistik, mencakup biaya pengiriman, biaya cukai, dan juga pajak, serta terdapat ketentuan besarnya tarif biaya persentase dari berbagai unsur pajak. Oke, next. Selanjutnya adalah fitur monitoring bahasa, yaitu fitur ini menjembatani kesenjangan bahasa dengan menyediakan pemantauan terjemahan otomatis, memastikan bahwa pesan atau dokumen yang dikomunikasikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dapat dipahami dengan tepat. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah fitur pendanaan dan juga pembiayaan. Fitur ini tidak hanya memberikan informasi tentang opsi pendanaan yang tersedia, tetapi juga menyediakan model edukasi dan membimbing pelaku UMKM melalui langkah-langkah pengajuan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk koperasi, bank, dan juga investor lokal. Untuk pelaku UMKM dapat memanfaatkan modul edukasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis pendanaan, strategi pengajuan pinjaman, serta aspek-aspek penting terkait kredit dan juga investasi. Dengan menyatukan edukasi, informasi praktis, dan juga akses langsung ke sumber pendanaan, aplikasi ini juga membantu membuka pintu peluang bagi para pelaku UMKM di perbatasan Kalimantan Barat. Dengan langkah-langkah ini untuk sebagai katalisator untuk mengurangi hambatan keuangan dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi UMKM. Oke, selanjutnya ada strategi implementasi dari aplikasi ini. Tentunya terdapat 4 tahapan ya. Yang pertama itu adalah inisiasi, yang kedua ada elaborasi, dan ketiga ada monetisasi, dan juga keempat ada keberlanjutan. Yang pertama adalah inisiasi, yaitu tahapan berupa pengarahan dan juga pembinaan skala usaha kepada kelompok UMKM di perbatasan Kalimantan Barat. Tentunya dilakukan beberapa program. Yang pertama itu adalah pemetaan skala sosial ekonomi, dan yang kedua yaitu adalah capacity building. Selanjutnya adalah elaborasi, yaitu tahapan lanjutan yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat, khususnya dalam memulai bisnisnya. Beberapa program yang akan dilakukan yaitu dengan cara yang pertama adalah manajemen usaha, kedua perluasan akses keuangan, ketiga yaitu pendampingan bisnis. Untuk yang ketiga itu ada monetisasi, yaitu tahapan lanjutan dengan untuk mengembangkan bisnis dan juga keuntungan usaha. Terdapat beberapa program yang akan dilakukan, yaitu yang pertama adalah digitalisasi dan juga otomatisasi bisnis, yang kedua adalah perluasan pasar atau e-commerce, dan yang ketiga adalah menjalin partnership. Yang keempat ada sertifikasi. Selanjutnya adalah keberlanjutan, yaitu proses usaha dengan mengekspansi pasar ke luar negeri dan menciptakan suatu inovasi baru melalui 2 program, yaitu adalah business matching dan juga partnership ke luar negeri. Dan terdapat beberapa pemangku kepentingan dari aplikasi Trade Border ini. Yang pertama itu adalah akademisi, yaitu memiliki peran penting dalam mengkaji dampak dan manfaat trade border terhadap pengembangan UMKM di perbatasan Kalimantan Barat. Yang kedua adalah pemerintah daerah, khususnya terkait dengan ekonomi, perdagangan, dan juga pengembangan UMKM, lalu memiliki peran dalam mendukung implementasi dan juga pengembangan trade border ini. Yang ketiga ada lembaga keuangan, yaitu seperti bank, koperasi, dan juga investor menjadi pemangku kepentingan dalam memfasilitasi akses pendanaan UMKM kepada seperti Bank Indonesia dan juga otoritas jasa keuangan provinsi yang akan meningkatkan daya tawar UMKM yang ada di perbatasan Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu memiliki peran vital dalam memastikan kepatuhan produk terhadap standar halal. Kolaborasi dengan BPJPH dapat memberikan suatu keyakinan kepada konsumen tentang kehalalan produk yang mereka beli. Selanjutnya adalah peran masyarakat merupakan sangat penting untuk menentukan penerimaan dan kesuksesan trade border ini. Edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara menggunakan aplikasi dapat meningkatkan partisipasi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya yang terakhir adalah KJRI di Kuching atau Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Kuching, Sarawak, Malaysia, yaitu memiliki peran penting yang sangat diplomatik dalam memfasilitasi kerjasama antara pelaku UMKM Kalimantan Barat dan juga pihak terkait di Malaysia. Mereka dapat membangun suatu kolaborasi melalui hubungan bilateral dan memastikan kelancaran perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia. Oke,
Dari pembahasan yang sudah disajikan, maka kita bisa dapat simpulkan bahwa dalam penelitian ini kami telah menjelajahi potensi luar biasa dari inovasi aplikasi berbasis Internet of Things atau IoT dalam membuka peluang baru bagi usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM di perbatasan Kalimantan Barat. Trade Border sebagai aplikasi yang kami kembangkan dapat mengeksplorasi konsep hubungan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan juga Malaysia. Dengan mengintegrasikan teknologi IoT, aplikasi ini memberikan suatu solusi yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas UMKM yang berada di wilayah perbatasan, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi di sana. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Saudari Arma. Saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.